vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alawis Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dalam kitab suci terutama yang kami terima melalui penanggalan liturgi Gereja Katolik Roma, pada hari ini kami diajak untuk merenungkan Roh Kristus. Kristus Putramu sendiri, yakni Sang Sabda yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kami dalam diri Yesus Kristus. Kami diundang untuk percaya bahwa Engkaulah Bapa yang telah mengutus Putra, dan itulah iman yang benar. Roh antikristus tidak mengimani dan tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan tidak lain Putramu yang menjadi manusia bagi kami. Semoga kami mampu mewujudkan iman kami dalam kasih kepadamu dan kepada sesama, dalam Yesus Kristus, Juru Selamat semua orang, yang hidup dan berkuasa bersama Digo dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 22 sampai bab 4 ayat 6. Saudara-saudaraku terkasih, apa saja yang kita minta dari Allah, kita perolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Putranya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah setiap roh kamu percayai, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Beginilah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh ini adalah roh antikristus, dan tentang Dia telah kamu dengar bahwa Ia akan datang, dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka itu berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi,
dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Aku akan menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil Matius bab 4 ayat 12-17, dilanjutkan ayat 23-25. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari ini kita dihadapkan dengan dua aspek utama dari perjalanan hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Santo Yohanes dalam bacaan yang pertama dalam surat pertamanya berbicara tentang dua perintah besar. Perintah itu memang sedikit berbeda dari dua perintah besar yang diberikan oleh Yesus dalam Injil Sinoptik. Tetapi dalam beberapa hal perintah itu sama. Mazmur yang diwartakan kepada kita hari ini menggemakan dua perintah yang dibicarakan oleh Santo Yohanes dalam suratnya.
Sementara Injil pada hari ini adalah tentang menjalankan dua perintah itu dengan model dan contohnya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Khususnya saat Yesus memulai karya publiknya dengan membuat banyak tanda dan mujizat yang tadi sudah kita baca. Orang-orang yang keadaannya buruk dipulihkan menjadi baik, yang sakit disembuhkan, berbagai macam jenis penyakit, termasuk yang kerasukan roh jahat pun dipulihkan keadaannya. Itulah karya publik Yesus dengan satu tujuan utama: bertobat dan percaya bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga ditandai dengan berbagai hal-hal yang positif. Sumbernya adalah Yesus Kristus yang menjadi pusat kehidupan kita, iman akan Kristus sebagai bentuk final inkarnasi Sang Sabda yang menjadi manusia. Berbeda dengan semua itu merupakan antikristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita diajak oleh Santo Yohanes yang memberitahukan kepada kita bahwa pada dasarnya hanya ada dua perintah. Yang pertama berkaitan dengan iman akan Kristus, yang kedua berkaitan dengan tindakan yang merupakan perwujudan iman dalam hidup sehari-hari, hidup kita sebagai umat Kristiani. Tentang kepercayaan, Santo Yohanes mengatakan kepercayaan yang hakiki adalah kepercayaan dan iman pada Sang Sabda yang menjadi manusia, dan peristiwa inkarnasi itulah yang merupakan kasih Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Allah mengutus putranya yang tunggal menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sang Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah pusat kehidupan kita, itulah iman akan Yesus Kristus, Putra Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam iman yang seperti itu lalu diungkapkan, diwujudkan di dalam tindakan yang merupakan ungkapan liturgis dalam doa-doa kita, tindakan yang merupakan perwujudan iman melalui setiap perbuatan-perbuatan baik kita, sebagaimana Kristus berbuat baik untuk semua orang. Demikian juga kita dipanggil untuk berbuat baik untuk sesama kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saat merenungkan bacaan-bacaan ini, saya pribadi tersentuh pada dua perintah yang disampaikan oleh Santo Yohanes. Tentu kita menyadari bahwa Yesus menyatakan bahwa dua perintah terbesar adalah mengasihi Allah dengan segenap akal budi, dengan jiwa, dengan pikiran, dengan kekuatan kita, dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu yang ditegaskan oleh Yesus dalam Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 39, dalam Injil Markus bab 12 ayat 30 sampai 31, dan dalam Injil Lukas bab 10 ayat 27. Baik Injil maupun surat Yohanes berbicara tentang relasi dengan Allah, relasi dengan sesama, termasuk juga relasi dengan
alam semesta ini. Santo Yohanes sendiri telah menghayati jalan kehidupan itu. Bisa dikatakan Santo Yohanes mendapat anugerah kehidupan yang lebih panjang, lebih lama dibandingkan dengan para murid lainnya. Maka kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh Santo Yohanes menjadi penting untuk kita, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Syukur pada Allah atas iman yang dianugerahkan kepada kita. Iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, wujud nyata kasih Allah kepada kita. Mari kita tanggapi kasih itu dalam kehidupan kita yang semakin berakar pada Kristus dan berbuah di dalam perbuatan-perbuatan baik seturut karunia roh yang dianugerahkan kepada kita. Kita memang dipanggil untuk terus-menerus menguji roh-roh itu. Roh yang baik berbuah pada hal-hal yang baik. Lawan dari itu antikristus, roh kejahatan, buahnya juga kejahatan. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Dimanapun panjenengan berada, selalu diberkati Tuhan. Terima kasih, salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.